Oh, itu bocil-bocil. Terakhir kali insiden itu orang Singapura. Gue datang dari belakang tuh, ngincar kaki dia. Apa bang? Puncak dari Gunung Padar. Selamat pagi, hari ini tanggal 23 Mei, agendanya adalah berlayar. Sebentar lagi kita akan berangkat nih, lagi pada siap-siap juga. Dan ini dia view yang kemarin malam nggak kelihatan gara-gara malam ya, gelap. Ini dia view-nya. Di sebelah kiri juga ada pool, lagi dibersihin tadi. Jadi mantap lah view-nya ya. Nanti kalau sunset ini lebih cakep lagi soalnya ntar terbenamnya di sana. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita akan dijemput oleh tour guide-nya. Kalau gitu kita lanjut siap-siap dulu, oke? Perubahan rencana sedikit, kita jadi nyetir ke pelabuhan. Jaraknya deket sih, cuman sekitar 2 kilo aja. Suasananya cerah hari ini. Dan sekarang ini menunjukkan jam 7 kurang 10. Anggota ada full. Iya, anggota udah full juga. Pakai itu aja. Oke, sudah sampai di pelabuhan kita ya. Ini situasinya. Oh, ini mungkin speedboat yang ramai-ramai. Sedangkan kita ngambil yang untuk berlima aja, kapal kecil buat berlima. Sekarang lagi menuju ke kapalnya. Ini dia rumah kita untuk 12 jam ke depan. Oh, Pak Haji, ini yang bosnya nih. Jadi untuk boat trip di Labuan Bajo ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah speedboat seperti yang kita pakai sekarang, dan yang satu lagi adalah kapal besar. Nah, perbedaan yang signifikan dari kedua tipe kapal ini adalah yang pertama, untuk speedboat seperti ini dia ini balik hari, jadi tidak menginap di tengah laut. Sedangkan kalau yang kapal besar dia menginap ya bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung paket dari travelnya. Dan untuk speedboat yang kita pakai ini harganya adalah 1,5 juta per orang, jadi untuk berlima adalah 7,5 juta. Dan kita sudah mendapatkan snack, air putih, minuman, dan untuk kapal yang ini sudah dilengkapi dengan AC. Dan di paket yang ini kita juga bakal dapat sarapan, makan siang, dan juga perlengkapan snorkeling jika mau snorkeling di pantai-pantai. Ini dia. Jadi kita berlima plus nahkoda 1. Aduh. Oke, siap berlayar? Siap? Siap. Siap buat skripsi? Siap. Kok ada tidak? Oh, tak ada. Oke, sekarang kita udah di kapal. Tujuan pertamanya ini adalah ke Pulau Padar. Kurang lebih perjalanannya 1 jam ya dari Labuan Bajo. Di sini juga disediain sarapan, bubur ayam, dan juga ada snack dan buah-buahan juga. Jadi kalau gitu sekarang kita mau sarapan dulu sambil menunggu perjalanan. Oke, jadi kita udah pengen sampai ke Pulau Padar. Yang ini Pulau Padar apa ya? Oh, jadi ya. Oh, ini sebelah sana Pulau Padarnya. Dan sini ada toilet juga ternyata ya. Di speedboatnya. Nah, jadi kalau ada yang emergency harus ke toilet, bisa. Ini dibuang ke laut isi toiletnya. Oh, langsung dibuang ke laut. Alhamdulillah sudah sampai kita di Pulau Padar. Jadi yang ini pulaunya ya. Nanti kita akan mulai trekking setelah mendarat, menepi maksudnya. Dan dilihat airnya jernih banget ya, kelihatan dasar lautnya. Jadi ntar kita bakal mulai trekking dari tangga yang itu sampai ke puncaknya. Dan sekarang ini jam 8 tapi rasa-rasanya udah kayak tengah hari ya. Suhunya sebenarnya nggak begitu panas, cuma terik aja. Jadi kalau kita akan menepi dulu dan mulai trekking ke atas Pulau Padar. Oke, jadi sebelum naik ke Pulau Padar ini ada biaya registrasi dulu. Untuk wisatawan asing dia 150 dan untuk kita lokal-lokal 5.000. Kenapa lagi sih?
Oke, jadi kita mau registrasi dulu dan di sini diinformasikan tidak boleh merokok rokok yang konvensional ya, yang pakai mancis karena banyak rumput kering takut memicu api. Jadi kurang lebih begini ya dakiannya. Sudah dibantu dengan anak tangga jadi bagus. Tinggal mendaki pelan-pelan aja. Dan view-nya sebenarnya dari sini baru naik sedikit aja udah bagus banget. Tapi suhunya juga panas banget. Jadi kita lanjut daki dulu. Tadi saya udah di pos yang kedua foto-foto dan masih ada 3 pos lagi ke atas, yaitu puncaknya di sana. Dan ternyata ini walaupun dari tadi kita lihat ada banyak orang, cuman menurut penjaganya ini masih terbilang sepi. Biasa ini full, benar-benar full jalanannya. Jadi masih sepi dan alhamdulillah gampang kalau pengen foto-foto. Dan jarak dari bawah, dari benar-benar bawah situ sampai ke atas kurang lebih adalah 400 meter. Kalau gitu mari kita lanjut trekking ke atas. Mau klarifikasi sedikit, tadi dibilang kalau naik dari bawah ke atas Pulau Padar itu adalah 400 meter, itu salah. Sebenarnya kurang lebih hampir 1 km dengan elevasi 150 meter. Nah, nanti sepanjang perjalanan naiknya ini akan ada 5 pos, di mana setiap pos ini akan ada pemandu jika kita ingin bertanya-tanya ataupun pengen diminta fotoin. Oke, kita udah sampai di pos keempat. Sini 1 pos lagi sebelum summitnya, dan view udah luar biasa banget di sini. Jadi 3 pantai yang dari puncaknya udah kelihatan secara jelas. Gimana kalau udah di atas ya? Di sini udah mulai ramai, udah mulai siang juga. Jadi kita foto-foto dulu dan lanjut ke atas lagi. Oke. Oke, kita jadi udah sampai di pos 5 ya. Cuman sepertinya pos 5 ini bukan puncaknya. Masih ada pendakian lagi ke atas. Mungkin di situ summitnya ya. Tapi di sini pemandangannya juga ya sudah luar biasa. 1 kilometer dari pinggiran pantai tadi. Ini di pemandangannya. Selamat siang, sekarang jam 9.16. Setelah 1.200 meter berjalan, ini ya puncak dari Gunung Padar. Kalau kalian sering lihat foto-foto viral di Instagram di Pulau Padar, disinilah foto tersebut diambil. Dan tentu saja akan ada pemandu yang bantu kita untuk ambil fotonya. Bagaimana? Mantap? Aman. Mantap. Aman. Umur lama berapa? 33. Kata bapak 42. Pemandangan luar biasa ya. Emang nggak sia-sia perjuangan naik ke atas. Oke. Luar biasa pemandangannya ya. Oke, brother. Oke, sudah puas lihat pemandangan yang out of this world. Jadi, saatnya kita turun ke bawah. Situasi tenggorokan juga udah sangat haus ya, karena nggak ada yang jualan air putih di atas dengan untuk alasan kebersihan. Oleh karena itu mari kita turun dan minum air putih dingin. Let's go. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi ke bawah. Jadi kapal kita di sana masih menunggu. Dan berikutnya info kita akan lanjut ke pantai Pink Beach. Jadi itu pantainya pasirnya warna pink. Kurang lebih dekat sih perjalanannya, tapi kurang tahu berapa lama ya, nanti saya tanyakan. Dan kalau gitu mari kita kembali ke kapal kita. Mantap Padar. Oke, jadi kita sudah take off dari Pulau Padar dengan tujuan berikut yaitu pantai Pink Beach. Kurang lebih 15 menit sampai ke destinasi. Sekarang kita ngadem dulu di dalam sambil istirahat. Oke, mantap. Oke, kita sudah hampir sampai ke destinasi berikutnya yaitu Pantai Pink. Kita sudah sampai di Pantai Pink. Jadi Pantai Pink ini dia dapatkan namanya dari warna pasirnya yang bisa dibilang pink ya dibanding pasir-pasir yang lain, dan pasirnya juga sangat halus. Oke, kita lagi menikmati pemandangan di Pantai Pink, Nusa Tenggara Timur. Ini dia Mrs. Kim sedang melihat fenomena unik, pantainya berwarna pink kalau bisa dilihat ya.
Jadi setelah saya baca-baca ini warna pink karena adanya kepingan-kepingan koral. Oleh karena itu ada partikel-partikel yang buat warna pasirnya nih lebih ke arah pink. Dan ini juga view-nya mantap ya. Ini tengah hari, panas sekali. Cuman gara-gara angin yang sepoi-sepoi dan juga suasana pantai yang sangat nyaman, jadi nggak berasa panasnya. Bagaimana Mrs. Kim? How's Indonesia? Indah sekali. Oh, udah belajar bahasa Indonesia sepertinya. Oke, itu dia Pantai Pink. Pemandangannya benar-benar luar biasa di Nusa Tenggara ini ya. Selanjutnya kita akan ke Pulau Komodo. Perjalanan kurang lebih akan menempuh waktu 15 menit. Selamat siang, sekarang jam setengah 12. Kita sudah sampai di Pulau Komodo. Ini dia, jadi kita bersandar dulu ke sini. Lalu akan lanjut jalan ke Pulau Komodo di sebelah sana. Jadi setelah berlayar kurang lebih 15 menit dari Pantai Pink, kita sudah sampai di Komodo Island. Jadi kita kapalnya tadi sudah bersandar di ujung sana. Sekarang kita lagi jalan untuk menuju ke pesisir pantai dari Pulau Komodo. Oke, sebelum kita mulai trekking di Pulau Komodo ini, kita mau makan siang terlebih dahulu, mengisi tenaga. Untuk makan siangnya sudah satu paket dengan kapal kita ya, jadi lagi dibawakan sama nahkodanya. Insiden Yang digigit. oh, kalau digigit bisa selamat lagi tuh. Waduh, tergantung sih. Tergantung. Ini buat apa? Ini buat nahan kepalanya ke bawah. Jadi diinfokan juga di sini pengunjung wajib sama guide karena ditakutkan ada insiden-insiden orang nggak nyadar ada komodo terus digigit kan bahaya. Jadi itu ada contoh satu komodo. Jadi di Pulau Komodo ini komodonya tidak dikandangin lah istilahnya. Mereka bebas aja hidup, berburu babi hutan, rusa dan lain-lain karena ya notabene kan emang namanya Pulau Komodo ya, ini tempat tinggal mereka. Nah jadi karena itu juga kita wajib sama guide. Oh ya ada tulisan Komodo National Park. Langsung aja. Ayo. Ini ada lewatin jembatan. Kenapa? Karena katanya kalau airnya lagi pasang benar-benar bisa nyampe ke atas ini, jadi memblokir jalan. Makanya kita lewat ke jembatan dulu. Galak ya kalau musim kawin. Galak sekali. Nah, terakhir kali insiden itu orang Singapura. Kenapa tuh? Karena dia jalan sendiri. Kami menghimbau, kalaupun kamu nggak mau bayar tiket, nanti kamu akan ditemani oleh orang lokal atau ranger. Tapi kamu harus kasih tips dia supaya kamu dijaga. Nggak dia bilang. Bapaknya juga saya harus dikawal. Saya sudah biasa sendiri, dia bilang. Ya udah. Akhirnya sampai di dalam, dia dapat momen komodo lagi makan. Pada saat dia lagi nge-report, nge-video, komodo datang dari belakang tuh, ngincar kaki dia. Iya, langsung diamputasi waktu itu. Beracun liurnya ya? Iya, karena waktu itu lukanya paling parah. Jadi infonya ini adalah salah satu komodo yang terbesar ya di pulaunya. Lagi istirahat besar kali ini. Mungkin 2 meter. Ini antri fotonya ya sepanjang ini. Karena memang treknya begini dia. Jadi foto guide-nya dari sana, objeknya di sini. Jadi ntar ilusinya seperti kita lagi mengelus komodo. Oke, selesai kita keliling Pulau Komodo. Sekarang kita makan dulu. Ini makan nasi box dapat dari kapal. Isinya, mantap ya. Kalau gitu kita makan dulu ya. Oke, kita sudah selesai dari Pulau Komodo. Benar-benar banyak komodonya ya. Mulai dari yang kecil, yang besar. Dan sekarang kita lagi perjalanan kembali menuju kapal kita. Oke, jadi kita udah selesai dari Pulau Komodo, udah naik kapal juga semuanya.
Sekarang pengen lanjut. Kemana lagi Bang? Ke Taka Makassar. Kita sudah sampai di destinasi keempat kita, namanya adalah Tangka Makassar. Gumpalan pasir yang keluar ketika laut sedang surut. Jadi ini di tengah-tengah laut ada pasir-pasir, pulau kecil gitulah ya, tapi pulaunya ini akan hilang ketika laut sedang pasang. Lemak. Kalau lihat tekstur pasirnya juga kemerah-merahan, seperti mirip sama pantai Pink itu. Tapi di sini ya lebih kasar pasirnya dibandingkan pantai Pink. Jadi di sini mungkin kita akan snorkeling juga, ternyata banyak yang snorkeling jadi FOMO juga. Oke, sebenarnya nggak ada rencana pengen berenang, cuman ngelihat situasi yang panas, jadi kebawa suasana juga. Kalau gitu kita ganti baju dulu dan siap-siap berenang. Oke, jadi ini lagi di Taka Makassar, lagi pada snorkeling, habis snorkeling kecil dulu. Jadi ya ini mulai basah-basahan. Spot snorkelingan sebenarnya nanti ada lagi di akhir. Cuman di sini udah dalam situ udah lumayan banyak karang-karang dan ikan-ikannya. Lagi udah mandi-mandi. Nah ini kita santai dulu. Beli lagi. Ambil minum Coca-Cola, nikmati view. Ya beres dari Taka Makassar, habis snorkeling dikit-dikit dulu tadi. Nah ini kita udah mau lanjut ke Manta Point namanya. Jadi itu kalau biasanya ada mantanya kalau hoki, jadi kita lihat nanti kita ketemu mantanya atau enggak. Jadi kita ini udah OTW ke Manta Point, jaraknya sebentar, katanya sekitar 5 menitan aja dari sini. Oke, jadi kita lihat nanti apakah bakalan ketemu manta atau tidak. Destinasi kelima, Manta Point. Jadi semua daerah ini adalah daerah yang sering dikunjungi oleh ikan pari. Di sini banyak juga. Kunjungin emang wilayah dia. Coba dijelaskan. Gak mau. Itu. Oh ini. Apa ya? Itu ya. Ya itu dia contohnya. Wih, kita beruntung. Ambil deh, kejar. Nah, jadi begitulah ceritanya. Di sini juga banyak spot untuk snorkeling ya. Paling yang kita warna hitam-hitamnya. Itu. Itu orang. Oh. Ya udah, apa bang? Pak kok ke sana? Jangan. Ada lama. Komo ya. Sana Mas. Ya udah, tinggal loncat ya. Air putih. Oke, setelah selesai berburu ikan manta, kita akan lanjut ke destinasi terakhir kita, yaitu tempat snorkeling yang pusatnya lah ya, paling bagus. Perjalanannya mungkin kurang lebih 40 menit dari manta spot yang tadi. Sekarang kita masih perjalanan ya. Sudah ada beberapa anggota udah banyak yang tepar. Selamat sore, kita sudah bersandar dengan selamat di pelabuhan Labuan Bajo. Ini dia view-nya, alhamdulillah sudah selesai snorkeling, sudah selesai semua agenda hari ini. Sekarang kita akan kembali menuju hotel. Luar biasa hari ini ya, dari pagi sampai sore semuanya disajikan dengan pengalaman yang luar biasa, seru sekali. Dan ini kita udah siap-siap kembali ke hotel. Kalau gitu kita lanjut pulang dulu ya. Oke. Mantap, Labuan Bajo. 1 kilometer. Jadi kita sudah mendaki sepanjang 1 kilometer. Selamat pagi.
Kita udah ada di puncak Wairebo. Sekarang sudah jam 7:30. Oke, selamat malam. Sekarang kita lagi makan malam. Aku tuh tanya. Apa tuh?